Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ayu berdiri di depan rumah kecilnya, memandangi sawah yang terbentang luas di desa. Di balik kesunyian alam yang menyelubungi, pikirannya terjerat dalam rintangan hidup yang tak kunjung usai. Seorang janda muda dengan 2 anak yang masih kecil, Ayu merasa hidupnya berjalan di tempat. Setiap hari, ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan merawat anak-anaknya. Namun, hatinya terasa kosong setelah kepergian suaminya yang begitu mendalam. 1 tahun telah berlalu sejak kecelakaan itu merenggut suaminya. Dan sejak itu, segala yang ada di dunia ini terasa berat. Tidak ada lagi tawa hangat dari suaminya yang dulu selalu menghibur setiap kali Ayu merasa lelah. Tidak ada lagi pelukan hangat yang menguatkan ketika malam tiba. Semua yang ada kini hanya anak-anak yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan makanan. Ayu tahu, ia tidak bisa terlarut dalam kesedihan. Semua itu harus diselesaikan dengan usaha dan tekad yang kuat. Namun, di tengah kesulitan, Ayu menemukan secercah harapan. Sejak kecil, ia sudah mempelajari cara memijat tubuh dengan baik. Ibunya adalah seorang tukang pijat tradisional yang sangat dihormati di desa. Ayu belajar dari ibunya bagaimana meresapi ketegangan tubuh manusia dan menghilangkannya dengan sentuhan yang tepat. Ia tahu, kemampuan ini bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Kemampuan ini, yang dulu hanya digunakan untuk membantu tetangga atau teman dekat, kini menjadi peluang untuk bertahan hidup. Ayu memutuskan untuk membuka praktik pijat kecil di rumah. Dengan harapan, setidaknya ia bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mula-mula, usahanya berjalan dengan lambat. Hanya beberapa orang yang datang untuk mencoba jasanya, tetapi satu persatu, mereka mulai kembali karena merasa puas dengan pijatannya. Ayu tahu, ia memiliki bakat yang tidak dimiliki banyak orang. Tubuhnya memang menarik perhatian banyak orang, tetapi kemampuannya dalam memijat adalah yang seharusnya dibicarakan. Namun, semakin lama, mulai ada bisikan-bisikan yang tidak enak didengar. Banyak warga desa yang memandang Ayu dengan tatapan sinis. Mereka menyangka Ayu membuka praktik pijat hanya untuk menarik perhatian pria-pria desa. Di balik tatapan mereka, terdengar bisikan bahwa Ayu mungkin memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ada yang mulai berprasangka buruk, mengatakan bahwa ia membuka pijat semata untuk tujuan yang tidak baik. Mereka menganggap Ayu hanya mengandalkan penampilannya yang cantik, bukan kemampuannya. Ayu merasa bingung dan tertekan. Setiap kali dia pergi ke pasar atau bertemu dengan tetangga, dia merasakan tatapan-tatapan curiga yang seolah-olah menghakimi dirinya. Ada yang memandangnya dengan sebelah mata, ada yang melontarkan sindiran halus. Tetapi Ayu tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain kecuali bertahan, dan membuktikan bahwa ia tidak seperti yang orang lain duga. Pada suatu hari, saat Ayu sedang memijat seorang pelanggan tetap di rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria yang tampaknya agak asing baginya masuk ke halaman. Pria itu tampak berbeda dari kebanyakan pria desa yang datang untuk pijat. Dengan pakaian yang rapi dan aura percaya diri, dia memperkenalkan dirinya sebagai Dewa, seorang pengusaha dari Solo yang sedang mencari seseorang untuk membuka usaha pijat profesional di kota. "Maaf mengganggu," kata Dewa dengan suara yang tenang namun penuh percaya diri. "Saya dengar dari teman saya di desa ini bahwa Anda memiliki kemampuan pijat yang luar biasa. Saya tertarik untuk berbicara lebih lanjut dengan Anda." Ayu terkejut. Ia tidak pernah membayangkan seseorang seperti Dewa akan datang ke desa ini hanya untuk berbicara tentang pijat. Dewa melanjutkan, menjelaskan bahwa dia adalah seorang pengusaha yang baru saja membuka sebuah salon spa di Solo. Namun, usaha tersebut masih kekurangan terapis yang berbakat. Ia percaya Ayu memiliki potensi besar dan bisa sukses jika dia bersedia membuka usaha pijat di kota.
Dewa memberi Ayu tawaran yang sangat menggiurkan. Ia menawarkan modal untuk membuka sebuah salon spa yang lebih besar di Solo, tempat di mana Ayu bisa mengembangkan keterampilannya tanpa terbebani oleh stigma negatif yang ada di desanya. Dengan ragu, Ayu mendengarkan penjelasan Dewa. Ia merasa berat untuk meninggalkan desanya, tetapi pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ini mungkin kesempatan yang tak datang dua kali. Ayu, ini bukan hanya tentang membuka usaha. Ini tentang memberi kesempatan untuk merubah hidupmu dan hidup anak-anakmu. Saya tahu, di kota, dunia ini lebih besar, dan peluang lebih banyak. Kamu hanya perlu berani melangkah, ujar Dewa dengan penuh keyakinan. Malam itu, Ayu terbaring di tempat tidurnya, memikirkan tawaran Dewa. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Apakah ia harus meninggalkan desa yang sudah lama ia tinggali? Apakah ia bisa menghadapinya jika ia gagal di kota? Namun, yang lebih mengganggu adalah pertanyaan tentang anak-anaknya. Bisakah mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di kota? Ayu merasa cemas, tetapi ia tahu jika ia tidak mengambil kesempatan ini, hidupnya mungkin akan tetap stagnan seperti ini. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan ibu dan saudara-saudaranya. Mereka memberikan nasihat yang bijak. Kamu harus mengikuti kata hatimu, Ayu, kata ibunya. Tidak ada yang salah jika kamu ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi kamu juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Setelah mempertimbangkan semua saran dan doa ibunya, Ayu akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Dewa. Keputusan itu tidak mudah. Tetapi Ayu tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju perubahan dalam hidupnya. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, Ayu mulai menyiapkan dirinya untuk meninggalkan desa yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tahu bahwa tantangan besar menantinya di kota, dan ia harus siap menghadapinya. Saat meninggalkan rumah kecilnya, Ayu memandang anak-anaknya yang masih kecil dengan tatapan penuh kasih sayang. Kita akan memulai babak baru dalam hidup kita, katanya, meskipun hatinya terasa berat. Ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Ayu melangkah ke depan, meninggalkan desa kecil itu dan menuju kota Solo, dengan membawa segala harapan dan ketakutan yang bercampur aduk dalam hatinya. Ayu tiba di Solo dengan perasaan campur aduk. Kota besar yang dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan seakan memberikan kesan yang kontras dengan kehidupan tenang di desanya. Dengan semangat yang menyala, ia mengangkat koper kecilnya dan mengikuti Dewa menuju sebuah bangunan besar yang akan menjadi tempat baru bagi usahanya. Semua tampak berbeda, lebih besar, lebih cepat, dan Ayu merasa sedikit cemas. Ia sadar, ini adalah langkah besar, dan jika gagal, tak ada jalan kembali. Bangunan itu, sebuah salon spa yang elegan, tampak mengesankan. Dewa menjelaskan bahwa tempat ini memiliki potensi besar untuk berkembang jika dikelola dengan benar. Ini adalah kesempatanmu, Ayu, katanya. Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Yang perlu kamu lakukan adalah menunjukkan kemampuanmu, dan pelanggan akan datang. Namun, meski semangat Ayu tinggi, kenyataan tidak seindah yang dibayangkan. Pada minggu pertama, salon spa itu sepi. Meskipun Ayu sudah memijat beberapa pelanggan dengan teknik yang luar biasa, mereka hanya datang sekali dan tidak kembali. Ada yang menyatakan puas, tapi tak ada yang mengubah fakta bahwa usahanya mulai terasa seperti percakapan kosong. Ayu mulai merasa cemas, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Ini adalah kota besar, dan persaingan sangat ketat. Dewa memberikan saran agar Ayu lebih aktif dalam mempromosikan salon spa mereka, tetapi tidak ada yang memberikan respon yang diharapkan. Dalam dunia yang serba cepat ini, Ayu merasa terjebak dalam kesunyian. Namun, di tengah kebingungannya, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, bisikan-bisikan yang kembali terdengar. Kali ini, bukan dari warga desa, tetapi dari orang-orang yang datang dan pergi di kota. Di sebuah acara pertemuan bisnis yang diadakan oleh Dewa, Ayu mendengar beberapa percakapan yang membuat hatinya tersentak. Dua wanita yang duduk di meja sebelahnya mulai bergosip tentang dirinya.
Pernah lihat perempuan itu yang bekerja di salon spa itu? Salah satu dari mereka bertanya. Cantik. Tapi bisa dilihat jelas dia hanya mengandalkan penampilannya untuk menarik pria. Mungkin dia tahu bagaimana memijat, tapi menurutku, itu hanya trik untuk mencari perhatian. Ayu yang duduk di meja yang sama mendengar setiap kata mereka, meskipun mereka berbicara pelan. Ketidaknyamanan itu menggerogoti hatinya, dan rasa sakitnya semakin dalam. Ia tidak mengira fitnah yang dulu ia hadapi di desa akan kembali menghantuinya di kota. Ia sempat berpikir bahwa di kota, dunia akan lebih terbuka, tetapi kenyataannya adalah bahwa dimanapun ia berada, ia akan selalu dicap dengan label yang tidak adil. Fitnah tersebut semakin meluas. Di media sosial, ada orang yang menuliskan hal-hal negatif tentang dirinya, menyebutkan bahwa Ayu menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada juga yang mengatakan bahwa para pelanggan datang bukan karena keterampilannya dalam memijat, tetapi karena penampilannya yang menggoda. Banyak orang di sekitar salon spa mulai memandang Ayu dengan tatapan yang berbeda. Dewa, yang awalnya penuh semangat, mulai merasakan dampak dari gosip-gosip ini. Usaha yang dijalankan Ayu tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan. Banyak pelanggan potensial yang ragu datang ke salon spa, takut terjebak dalam skandal atau gosip yang tengah berkembang. Dewa mulai merasa khawatir, dan tidak ada yang bisa dilakukannya selain memberikan dukungan semangat kepada Ayu. Ayu, kamu harus tetap tenang, katanya suatu malam ketika mereka berbicara di ruang kantor salon spa. Tidak semua orang bisa menerima perubahan dengan mudah. Mungkin beberapa orang hanya ingin melihat kamu gagal, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar penampilan. Ayu mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. Ia merasa lelah dengan fitnah yang terus-menerus muncul. Rasa sakit dari kata-kata tajam orang-orang itu mulai menyusup dalam setiap langkahnya. Kadang ia merasa ingin menyerah, kembali ke desa dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Namun, di balik setiap keputusasaannya, ada dua mata kecil yang terus menatapnya. Anak-anaknya, yang begitu bergantung padanya, memberi kekuatan untuk bertahan. Jika aku menyerah sekarang, apa yang akan aku ajarkan pada mereka? Pikir Ayu. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa hidup ini tentang bertahan dan bangkit, meskipun dunia tampak menentang kita. Hari demi hari, Ayu berusaha untuk fokus pada pekerjaannya dan tidak terpengaruh oleh gosip yang beredar. Ia berusaha memperbaiki pelayanan di salon spa, memberikan pijatan yang lebih baik, dan menambah menu perawatan lainnya. Namun, setiap langkah Ayu selalu diawasi oleh bisikan-bisikan di sekitar. Para pesaing mulai memanfaatkan situasi ini, menggunakannya untuk merendahkan Ayu dan menarik pelanggan mereka. Ayu merasa kesulitan untuk keluar dari bayang-bayang fitnah yang terus menghantuinya. Bahkan, pelanggan yang datang dan merasa puas kadang merasa canggung atau ragu untuk kembali karena takut terlibat dalam gosip buruk yang beredar tentang Ayu. Salon spa itu akhirnya terjebak dalam siklus stagnasi yang membuat Ayu semakin tertekan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah salon tutup, Ayu duduk sendirian di ruang belakang. Ia menatap cermin besar di dinding, merenung dalam kesendirian. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mengalah dan kembali ke desa? Atau akankah ia terus berjuang melawan prasangka dan fitnah yang terus datang? Sementara itu, Dewa, yang melihat perubahan dalam sikap Ayu, merasa ada yang tidak beres. Dia mengetahui bahwa Ayu sedang berjuang dalam diam, melawan rasa lelah dan ketidakpastian yang menggerogoti dirinya. Kamu harus berbicara dengan orang-orang, ujar Dewa suatu hari saat mereka berbincang di ruang kerja. Mereka tidak tahu siapa dirimu. Kamu tidak boleh membiarkan fitnah ini merusak apa yang telah kamu bangun. Namun, Ayu merasa bingung. Bagaimana cara ia bisa membuktikan dirinya jika setiap langkahnya selalu dipenuhi dengan prasangka? Apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah pandangan orang terhadap dirinya? Hari demi hari berlalu, dan meskipun usaha Ayu tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan, ia tidak menyerah. Namun, ketegangan yang dirasakannya semakin meningkat. Ketika malam tiba, Ayu sering terjaga, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Saat itu,
Di hadapan cermin besar yang selalu menjadi teman setianya, ia menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan akan apa yang orang katakan. Ayu harus menemukan cara untuk mengubah situasi ini menjadi kesempatan. Pada pagi yang cerah, Ayu memutuskan untuk mengikuti saran dewa. Ia mulai berpikir lebih jauh tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap dirinya. Ayu tahu bahwa ia harus mulai menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya lebih dari sekadar penampilan fisik, lebih dari sekadar gosip yang berkembang. Ia memiliki keterampilan luar biasa yang dapat mengubah hidup orang, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Dengan tekad yang semakin kuat, Ayu mulai memikirkan cara untuk membedakan dirinya dari pesaing-pesaingnya. Ia memutuskan untuk menambahkan beberapa elemen baru dalam salon spa yang ia kelola. Tidak hanya menawarkan pijatan tradisional, Ayu mulai menawarkan terapi pijat modern yang bisa memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan. Ia juga melibatkan dirinya lebih dalam mempelajari teknik relaksasi yang lebih canggih, seperti aromaterapi dan refleksi kaki. Ayu ingin membuat tempat ini menjadi lebih dari sekadar salon pijat. Ia ingin menciptakan sebuah tempat perawatan tubuh dan jiwa yang dapat memberikan ketenangan sejati bagi siapa saja yang datang. Namun, ide-ide baru itu tidak langsung berjalan mulus. Beberapa pelanggan yang datang masih enggan mencoba layanan baru yang Ayu tawarkan. Ketidakpastian dan ketakutan akan kegagalan mulai menghantui dirinya kembali. Ayu merasa seakan-akan waktunya habis, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa jika ia tidak berubah dan beradaptasi, ia akan semakin tenggelam dalam kebuntuan ini. Dalam momen penuh keputusasaan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pada suatu hari, saat Ayu sedang memberikan terapi pijat pada seorang pelanggan tetap, seorang wanita datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Anita, seorang influencer media sosial yang memiliki pengikut ribuan orang. Anita datang untuk mencoba perawatan di salon spa milik Ayu setelah mendengar tentang teknik pijat dan layanan aromaterapi yang ditawarkan. Awalnya, Ayu merasa cemas. Tidak ada jaminan bahwa influencer seperti Anita akan merekomendasikan salonnya jika layanan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, dengan penuh kesungguhan, Ayu memberikan perawatan terbaiknya. Ia memastikan setiap gerakan pijat yang diberikan dilakukan dengan sempurna, sambil menjaga suasana di ruang perawatan tetap tenang dan nyaman. Anita terlihat terkesan, dan saat perawatan selesai, ia berterima kasih kepada Ayu. Saya sangat terkesan dengan teknik pijat yang Anda lakukan. Benar-benar berbeda dengan yang saya coba sebelumnya. Saya akan merekomendasikan tempat ini di media sosial saya, kata Anita dengan senyum tulus. Ayu merasa hati dan pikirannya sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-kata tersebut. Setelah pertemuan itu, Ayu mengetahui bahwa Anita mulai membagikan pengalamannya di akun media sosialnya. Tanpa disangka-sangka, dalam waktu singkat, banyak orang mulai berdatangan ke salon spa milik Ayu. Meskipun tidak semuanya pelanggan yang datang langsung memutuskan untuk berlangganan, namun cukup banyak yang memberi ulasan positif tentang perawatan yang mereka terima. Hal ini mulai membuka pintu kesempatan baru bagi Ayu. Namun, meskipun ada tanda-tanda positif ini, Ayu tahu bahwa ia harus lebih berani dan konsisten untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dirinya lebih dari sekadar gosip yang beredar. Dunia di kota tidak semudah yang ia bayangkan. Persaingan sengit dan keinginan untuk cepat mendapatkan hasil yang besar sangat besar. Namun, di sisi lain, Ayu merasa seperti ada secercah cahaya di ujung terowongan. Meskipun penuh tantangan, ia semakin yakin bahwa keputusan untuk tetap bertahan dan berusaha adalah keputusan yang tepat. Seiring berjalannya waktu, usaha salon spa Ayu mulai berkembang. Ia berhasil memanfaatkan tren media sosial untuk memperkenalkan layanannya kepada halayak yang lebih luas. Mulai banyak orang yang datang tidak hanya karena rekomendasi Anita, tetapi juga karena promosi yang dilakukan oleh Ayu di berbagai platform online. Meski masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa Ayu hanya bergantung pada kecantikannya, semakin banyak orang yang mengakui keterampilannya yang luar biasa dalam memijat. Di balik kesibukannya menjalankan salon spa, Ayu tidak pernah melupakan alasan utama ia berjuang. Anak-anaknya. Setiap malam, setelah salon tutup, Ayu pulang dan menghabiskan waktu bersama mereka.
Ayu ingin anak-anaknya tahu bahwa ketekunan dan kerja keras akan membuahkan hasil, meskipun jalannya tidak selalu mulus. Ia juga ingin memberi contoh bahwa di tengah segala kesulitan, seorang ibu harus mampu bertahan dan melindungi keluarganya dengan segala kemampuan yang ada. Namun, meskipun ada banyak perkembangan positif, Ayu masih merasa tidak bisa sepenuhnya melupakan segala fitnah yang dulu menghantuinya. Pekerjaan yang semakin berkembang tidak lantas membuat gosip yang beredar di luar itu hilang begitu saja. Setiap kali ia melihat komentar negatif di media sosial atau mendengar bisikan-bisikan di sekitar salon spa, Ayu merasa sakit, namun ia tidak membiarkan itu menghentikan langkahnya. Pada suatu sore, saat Ayu sedang menyiapkan beberapa perawatan baru untuk pelanggan, Dewa datang mengunjunginya di salon spa. Dia tersenyum bangga melihat perkembangan yang terjadi. Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Ayu. Ini adalah hasil dari kerja keras dan keteguhan hati. Saya yakin, kamu akan terus sukses, kata Dewa dengan bangga. Ayu tersenyum, merasa bahagia mendengar kata-kata tersebut. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan lagi hanya seorang wanita yang dihantui oleh masa lalu dan fitnah. Ayu kini berdiri sebagai seorang wanita yang kuat, berani, dan mandiri. Kesuksesan yang ia raih adalah bukti dari tekadnya untuk tetap berjuang, meskipun dunia tampaknya tidak selalu berpihak padanya. Namun, jalan menuju kesuksesan masih panjang. Tantangan besar belum sepenuhnya teratasi. Namun, Ayu kini tahu satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghentikannya selama ia tetap percaya pada dirinya sendiri dan terus berusaha. Waktu berlalu dengan cepat, dan usaha salon spa Ayu semakin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pujian demi pujian datang dari pelanggan setia yang merasa puas dengan kualitas pijatan serta layanan yang diberikan. Kata mulut ke mulut mulai menyebar, dan lebih banyak orang datang untuk mencoba. Ayu mulai dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena keahliannya yang luar biasa dalam memijat dan memberikan pelayanan yang tak tertandingi. Ia berhasil mengubah reputasi salon spa miliknya dari tempat yang diragukan menjadi salah satu tempat perawatan terbaik di kota Solo. Berkat dukungan media sosial dan promosi yang terus dilakukan, salon spa Ayu menjadi tempat yang ramai dikunjungi, bahkan oleh kalangan atas. Pelanggan yang datang tidak hanya mencari relaksasi tubuh, tetapi juga pengalaman yang menyeluruh dalam merawat diri. Ayu menawarkan lebih dari sekadar pijat tradisional. Dia memperkenalkan berbagai teknik perawatan tubuh dan jiwa yang baru, seperti terapi minyak esensial dan perawatan wajah yang menenangkan. Hal ini menarik perhatian para pebisnis, selebriti, dan influencer, yang tak segan-segan membagikan pengalamannya melalui platform mereka. Suatu hari, ketika Ayu sedang menyelesaikan sesi pijat dengan pelanggan tetap, Dewa datang dengan ekspresi yang penuh semangat. Ayu, aku baru saja mendapat tawaran besar, katanya dengan wajah berseri-seri. Ayu menatapnya bingung. Tawaran apa? Tanya Ayu, sedikit penasaran. Tawaran untuk membuka cabang di luar kota. Dewa melanjutkan. Kamu telah berhasil di Solo, dan kini banyak investor yang tertarik untuk bekerja sama dan membantumu memperluas usaha. Mereka melihat potensi besar dalam usahamu. Ayu terkejut mendengarnya. Apa yang dia impikan sejak pertama kali membuka salon spa di kota ini akhirnya terwujud. Mimpi yang terasa begitu jauh kini semakin nyata. Ia tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Semua kerja keras, pengorbanan, dan keputusannya untuk bertahan di tengah segala fitnah dan tantangan, kini membuahkan hasil. Namun, meskipun merasa bangga dan senang, Ayu tetap merasa ada hal yang belum selesai. Meskipun usahanya sukses, masih ada satu hal yang belum ia peroleh. Penerimaan dari orang-orang yang pernah menghakiminya, terutama di desanya. Ia tahu bahwa kesuksesannya tidak akan lengkap jika ia tidak bisa melangkah lebih jauh untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah apa yang mereka bayangkan. Ayu memutuskan untuk kembali ke desa, menemui orang-orang yang dulu memfitnahnya. Ia ingin mereka melihat bahwa ia bukan hanya seorang wanita yang mengandalkan kecantikan, tetapi seorang ibu yang berjuang keras untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Saat tiba di desa, Ayu merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan lama, tempat yang pernah membuatnya merasa kecil dan dihina. Namun,
Kali ini, Ayu tidak merasa lemah. Dengan langkah yang penuh percaya diri, ia pergi ke rumah ibu dan bertemu dengan beberapa tetangga yang dulu sering berbicara di belakangnya. Mereka terkejut melihat perubahan pada Ayu. Wanita yang dulu mereka pandang sebelah mata kini berdiri di hadapan mereka dengan senyuman yang penuh keyakinan. Mereka mulai melihat Ayu dengan cara yang berbeda. "Saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak pernah berhenti berjuang," kata Ayu dengan suara tegas. "Saya membuka usaha ini bukan karena ingin mencari perhatian. Saya melakukan ini untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, dan untuk diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa sukses dengan kerja keras dan ketekunan." Beberapa orang yang dulu memfitnahnya kini hanya bisa terdiam, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Ayu tidak mengharapkan mereka untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan mereka. Yang ia inginkan hanyalah untuk menunjukkan bahwa ia telah mencapai lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Setelah pertemuan itu, Ayu merasa lebih ringan. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu atau oleh prasangka orang lain. Kesuksesan yang ia raih kini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memberikan contoh pada anak-anaknya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah takdirnya, asalkan mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Beberapa bulan setelah itu, cabang salon spa Ayu mulai dibuka di kota-kota besar lainnya, seperti Yogyakarta dan Jakarta. Setiap cabang yang dibuka mendapat sambutan yang luar biasa. Ayu tidak hanya menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang inspirator bagi banyak wanita yang ingin meraih impian mereka, tanpa terbatas oleh pandangan masyarakat. Ayu juga melanjutkan pendidikannya di bidang manajemen bisnis, untuk semakin mengembangkan usaha yang telah ia bangun. Ia tahu bahwa dunia terus berubah, dan untuk tetap berada di garis depan, ia harus terus belajar dan beradaptasi. Tak hanya itu, Ayu juga membuka program pelatihan pijat bagi para wanita yang ingin memulai karir di dunia terapi tubuh, memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti jejaknya dan membangun hidup mereka sendiri. Kesuksesan Ayu tidak datang dengan mudah. Setiap tantangan yang dihadapi membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia belajar untuk tidak hanya mengandalkan kecantikan atau penampilan luar, tetapi juga untuk mempercayai kemampuannya sendiri. Ia membuktikan bahwa wanita bisa sukses dengan cara mereka sendiri, tanpa harus terjebak dalam prasangka atau stereotip. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Ayu menatap ke depan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun dunia kadang terasa keras, ia siap menghadapi apapun yang datang. Karena baginya, yang terpenting adalah tetap berjalan maju, meskipun banyak hal yang ingin menghalangi. Dan Ayu, sang janda muda yang dulu dihina dan difitnah, kini berdiri teguh sebagai wanita yang sukses dan mandiri. Sebuah kisah perjuangan yang penuh dengan rintangan, tetapi juga penuh dengan harapan dan kemenangan. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.